Hai adik-adik kelas 3, kali ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi. Selamat belajar. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh, jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis, dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ayo kita bermain menyusun huruf menjadi kata. H, A, M, I, T, R, A. Huruf tersebut membentuk kata matahari. G, E, N, R, I, E. Huruf tersebut membentuk kata energi. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air, itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah 1. Merawat dan memelihara tanaman. 2. Melakukan penghijauan. 3. Tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. 4. Menggunakan air secukupnya saja. Mari mencoba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Air dan angin adalah sumber energi air, bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik.
Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Hari ini, Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata, mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain, begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak. Butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu? Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Ayo kita belajar menyanyikan lagu Matahari. Jangan malu atau ragu. Bernyanyilah dengan percaya diri.
Alat musik yang cocok untuk mengiringi lagu matahari. Alat musik ini adalah alat musik ritmis. Mari mainkan secara berkelompok. Satu kelompok memainkan satu jenis alat musik. Bait pertama, baris pertama lagu diiringi dengan bunyi marakas. Bait pertama baris kedua diiringi dengan tamborin. Bait pertama baris ketiga diiringi kastanyet. Bait pertama baris keempat diiringi rebana. Bait kedua polanya sama dengan bait pertama. Bait ketiga dari baris pertama sampai dengan keempat diiringi oleh semua alat musik. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu, Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan ini, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu beberapa lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Ada kegiatan yang lama dan ada juga kegiatan yang singkat. Kali ini kita akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan terdiri atas 28 sampai 31 hari. Banyak hari dari Minggu sampai dengan Sabtu adalah 7 hari. 7 hari itu disebut seminggu. 1 bulan terdiri dari 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu. Jika jumlahnya 31 hari, berarti 1 bulan sama dengan 4 minggu 3 hari. Gambar tersebut menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi, pukul 13.00 sama dengan pukul 1 siang. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus mempersediakan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang, harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Diskusikanlah bersama temanmu bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita. Namun, energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Coba lakukan wawancara kepada temanmu. Pilihlah 1 orang teman untuk diwawancara. Susunlah beberapa pertanyaan tentang menghemat energi. Lakukan wawancara secara bergantian. Catatlah hasil wawancaramu. Laporkan hasil wawancaramu di depan kelas. Sampaikan dengan bahasa yang santun dan tampillah dengan percaya diri. Berdasarkan percakapan tersebut, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat,
sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Ayo lakukan kegiatan jasmani untuk menjaga kebugaran tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu, kemudian mulailah gerakan senam irama seperti pada gambar. Gerakan yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayuh dengan menggunakan alat. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah simpai. Pertama, lakukan gerakan berjalan diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan, lalu tangan kanan mengayuhkan simpai ke depan. Kemudian, kaki kanan melangkah ke depan, simpai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Setelah itu, kedua kaki merapat berdiri. Setelah itu, lutut ditekuk sampai diayunkan ke atas. Kemudian, simpai diayunkan ke belakang lutut diluruskan kembali, badan tegap kembali. Gerakan senam irama tersebut merupakan sebuah rangkaian. Lakukan gerakan ini tanpa terputus-putus. Setelah mengetahui rangkaian kombinasi gerakan tersebut, lakukanlah bersama-sama dengan iringan musik instrumental yang temponya pelan, seperti musik klasik. Pada pembelajaran ini, kita masih akan melakukan kombinasi gerakan yang sama. Namun, alat yang akan kita gunakan adalah tongkat berpita. Kombinasi gerak ini harus dilakukan dalam satu rangkaian. Lakukan dengan iringan musik, pilihlah musik yang sesuai. Isilah kalimat dengan kata yang tepat. Pengarang lagu Matahari adalah A. W.R. Supratman, B. Nur Hasanah, C. Ibu Sud, D. A.T. Mahmud. Berilah tanda centang untuk gambar yang tepat. Beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Alat yang digunakan pada kombinasi gerak ini adalah A. Tali berpita, B. Tongkat berpita, C. Simpai, D. Tali tambang.